orang utang tidak bayar-bayar. Doakan ya Allah, jadikanlah anak dia besok-besok orang yang murah hati memberi uang sebanyak-banyaknya kepadaku. Ngono. Wong ditagih gak kena, ya toh? Gembira ya Anda ya. Loh ini namanya rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil ad loh. Kita khalifatun fil ad, tapi rahmatannya lil alamin. Jadi Anda harus bisa ke Mars. Anda harus naik ke langit-langit. Anda harus ke langit 2, langit 3. Anda menembus dimensi-dimensi. Karena Anda berkewajiban untuk rahmatan lil alamin. Lah ini bumi tok aja kamu tidak bisa rahmatan lil alamin. Paten-patenan bendino. Soal tato gelut. Ayo tatoan gak oleh wudu. Gitu toh? Gak sah wudumu. Seneng arek-arek. Kok gak sholat? Aku gak iso wudu ya. Disangganya terus sedih, seneng. Wong gara-gara tatoan nggak bisa wudu. Akhirnya dia nggak pernah sholat kan. Sing salah sing bid'ahno atau sing karena nggak sholat akhirnya. Jadi kalau Anda ingin tidak sholat, mulai besok tatoan. Padahal wudu itu kan bukan urusan kebersihan jasad, tapi kebersihan hidupmu, rohanimu, perilakumu, akhlakmu. Makanya secara simbolik meripatmu dibasuh karena kamu harus waspada, kamu sering melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu juga telingamu, mulutmu, hidungmu, dan seterusnya, kakimu, tanganmu dibasuh karena dia sering melakukan, dibersihkan dari perilaku-perilaku biasa. Kalau yang kentut pantatmu tidak diusap. Masa ana wudu ngene rek. Ngene wudu. Enggak ada. Bal yang kentut siapa? Jadi yang kotor mana? Pantatnya tuh. Nah jadi ternyata wudu itu bukan urusan kotornya badan. Wong buktinya yang dicuci mukanya. Kalau Anda tidak paham soal ini, lama-lama badanmu bertengkar sendiri. Badanmu, wajahmu begitu diwudui, mau. Aku gak melok ngentut. Terus ngene, iya. Ku, saya lihat itu, saya ngentut duduk aku Logis ya? Jelas ya? Agama menggembirakan ya? Paling tidak menjadi rahmatan lil alamin pada dirimu, pada keluargamu, wis alhamdulillah. Kalau itu sudah kamu alami setahun 2 tahun, kamu adalah rahmatan lil alamin bagi tetanggamu, bagi semua yang ketemu dengan kamu. Kan begitu. Kalau Anda sudah mendapat cahaya, lama-lama Anda menyatu dengan cahaya, lama-lama Anda menjadi cahaya. Kalau Anda sudah menjadi cahaya, tidak perlu bersinar. Oh, tak terus gendeng kan. Kalau Anda sudah bersatu dengan Allah, Anda tidak butuh iman. Gendeng lagi. Terus YouTube. MH. Tidak butuh iman. Wah, wow, titik 2. Dipotong meneh, so buntut. Maksud saya, iman itu kan jalan, jembatan untuk kamu berjumpa. Supaya kamu tidak ragu-ragu terhadap perjumpaan denganku, kata Allah. Maka kamu menyatu dengan Allah. Kalau kamu hidupmu sudah terus-menerus ludeng Allah dan kamu secara dialektis, kamu tidak butuh iman lagi. Loh, ngarepe ngono iku. Ojo terus MH anti iman. Loh, gendeng arek-arek iki. Kita ora tau roh piye carane mencintaine umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur teng Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad itu pernah mukasafah di makam Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah. Ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al-Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya.
ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu udah ada di negara lain. Sing ora salat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang terima cerita itu bareng ngecek, waduh, sing tatonan deh muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir be Nabi. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe, kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template, kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong. Ya anggap ae khusyuk ya kadang bodoni wong, solem ya sing. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Mbah Hamid tu sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Mbah Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah badiah. Tapi setelah terkenal khusyuk karena ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya kok khusyukku jadi duit. Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang nggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis. Nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya kan. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanane mbah saya. Ndak saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem. Dalah sing disewani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab ya iku urusanmu jan. Jawab Mbah Khalil iku urusanmu. Makanya ndak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya njagani ndak semua kesolehan itu gak dadi duwe. Makanya kayak seperti saya, roh Mbah Dimyati Pandeglang itu tidak kaget, tidak mau nemuin tamu. Beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim dhaifahu, ilmumu sik amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk udah untuk ini, makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Wah, malah nak teng Bangilan jenenge Misbah nak ana tamu jek ning lawang takok. Ana apa kok rene? Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokahi nak gak ganggu aku. Mulai. Jajal. Iya, jajal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kata guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana.